Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan, tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, saudaraku sekalian, alhamdulillah kembali tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, karunia-karunia dan berbagai hal-hal baik yang tentunya Allah berikan kepada kita sebagai nikmat untuk kita ketika kita menjalani kehidupan kita setiap harinya tentunya. Dan Allah tidak meminta banyak kepada kita sebenarnya ketika Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Lalu apa yang Allah minta dari kita? Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhan kalian dan berkurbanlah. Maka kita ketahui kita sudah berkurban insyaallah pada beberapa bulan yang lalu di bulan Dzulhijjah. Namun sekarang kita sudah memasuki tahun baru dan kita berada di bulan Safar, dan ada hal yang setiap harinya harus kita kerjakan Bapak Ibu rahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, yaitu salat. Dan salat inilah bukti kesyukuran dan ketakwaan kita dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebagaimana Bapak Ibu rahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa setia channel HRKU, kita sudah membahas pada pekan sebelumnya bagaimana cara untuk melahirkan kekhusyuan dalam salat. Dan insyaallah kita akan kembali membahas langkah-langkah atau cara-cara yang dapat kita lakukan untuk nantinya melahirkan kekhusyuan dalam sholat. Karena memang mungkin pada video sebelumnya sudah kita bahas, namun tentunya melahirkan atau meraih kekhusyuan dalam sholat itu bukan hal yang mudah. Kita mengetahui melahirkan khusyuk dalam sholat itu, meraih kesempurnaan sholat itu bukanlah hal yang gampang untuk diraih. Hingga akhirnya kita perlu akhirnya itu memahami apa-apa saja aspek-aspek selain dari apa yang kita sampaikan pada video sebelumnya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini yang ingin saya bagikan di antara cara lain meraih kesempurnaan sholat dan juga meraih kekhusyuan dalam sholat itu sendiri adalah tentunya dengan kembali terlebih dahulu kita memahami. Jika sebelumnya kita sudah menyampaikan di antara cara gampang atau cara sederhana atau di antara cara untuk meraih kekhusyuan dalam sholat itu adalah dengan menghilangkan porsi dunia, mengurangi porsi dunia terutama ketika kita sholat. Karena inilah yang akan nantinya sangat-sangat berpengaruh dan mempengaruhi kekhusyuan sholat kita ketika kita menghadap Allah dalam sholat kita. Khusyuk akan hilang ketika dunia memenuhi isi hati kita, dan ketika sholat pun akhirnya nantinya membuat kita bukannya menghadap Allah, menghambakan diri dengan khusyuk kepada Allah, tapi justru masih saja memikirkan dunia. Nah tentunya mengurangi porsi dunia dalam hati dan pikiran kita itu adalah kunci pertama. Dan selanjutnya kita juga harus mengetahui atau memaknai setiap bacaan sholat yang kita lafazkan. Itu adalah diantara kunci meraih kekhusyuan. Namun diantara kunci lainnya dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, pemirsa setia channel HRKU, di antara cara lainnya menghadirkan kekhusyuan itu adalah tentunya dengan tumakninah dalam sholat. Nah, tumakninah mungkin di antara kita sudah sangat mengetahui dan bahkan tahu persis tumakninah itu adalah tenang dalam sholat. Tumakninah adalah bagian dari rukun sholat, yang mana kalau tumakninah ini tidak ada, tenang dalam sholat ini tidak ada, maka sholat kita itu tidak akan sah karena tidak mencukupi rukun sholat. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, saudaraku sekalian, tumakninah ini adalah bagian dari kunci kesempurnaan sholat dan juga kunci lahirnya kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana mungkin seseorang yang sholatnya kemudian dia takbir, kemudian beberapa detik saja ia membaca serampangan mungkin bacaan sholatnya, tiba-tiba dia sholat itu seperti sholat mematuk ayam yang mematuk biji-bijian. Nah itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka tentunya sholat ini adalah sholat yang akan melahirkan kesia-siaan, sholat yang hanya akan melahirkan kesia-siaan. Kita capek melakukan sholat sedangkan sholat kita tidak diterima. Bahkan tumakninah ini menurut Syekh Shalih Al-Munajjid, saudara-saudaraku sekalian, salah seorang ulama besar,
beliau menulis buku dosa-dosa yang dianggap biasa, dan pada pembahasan yang keenam beliau justru menulis di antara dosa-dosa yang dianggap biasa itu adalah tidak tumakninah dalam sholat, tidak tenang dalam sholat. Maka kita ketahui bahwa kita tidak sholat, seorang muslim, seorang mukmin itu kemudian ia mengaku beriman tapi ia tidak sholat, maka ia akan mendapatkan azab. Bahkan ancaman dari Rasulullah itu tidak main-main. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang beriman kemudian dia tidak melakukan sholat secara terang-terangan tanpa ada uzur yang syar'i, ia meninggalkan sholat tanpa ada halangan yang begitu serius gitu, halangan yang dibenarkan, maka apa kata Rasulullah? Faqad kafara jiharan, sungguh ia telah kafir secara terang-terangan. Atau bainal muslim wal kafir tarakas shalah. Perbedaan sederhana antara seorang muslim atau seorang mukmin itu dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Kalau dia sholat, dia mengaku Islam, kemudian dia sholat, berarti dia memang Islam. Tapi ketika ia Islam tapi ia meninggalkan sholat, maka sebagaimana kata Rasulullah, kafir. Ia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Dan akhirnya kita memahami di sini, kita meninggalkan sholat secara terang-terangan itu kita mendapatkan dosa. Namun ketika kita sholat, kita sudah sholat misalnya, namun ternyata ketika kita sholat itu kita tidak memberikan hak-hak yang sholat, kita tidak tumakninah dalam sholat kita, ternyata bukan main-main juga. Allah sendiri yang justru mengancam, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang sholat, kata Allah. Lalu bagaimana mungkin orang yang sudah sholat namun ia masih celaka? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menukil salah satu pendapat dari ulama salaf bahwa di antara yang dimaksudkan dengan orang-orang yang melalaikan sholatnya itu adalah orang-orang yang tidak memenuhi atau orang-orang yang tidak memberikan hak-hak sholatnya. Maka di antara hak-hak sholat itu adalah memenuhi rukun-rukun sholat, dan yang paling penting itu adalah juga memenuhi atau memerhatikan ketumakninahan atau ketenangan kita dalam sholat. Bahkan kita ketahui hadis yang sangat-sangat masyhur, hadis yang sangat-sangat kita ketahui tentunya sudah sering diulang oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita, dijelaskan bahwa ada salah seorang yang sholat di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ia sholat, selesai ia sholat 2 rakaat, ia menemui Nabi, kemudian ia ucapkan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salamnya. Namun ternyata ketika ia sudah menyelesaikan sholatnya dan menemui Nabi tersebut, Nabi setelah menjawab salam pemuda tadi justru mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau sholat karena sungguhnya engkau belum sholat, kata Rasulullah. Kemudian si pemuda tadi mengulangi sholatnya. Kemudian selesai ia melakukan sholat lagi, ia temui lagi Rasulullah, ia mengucapkan salam, Rasulullah menjawab salamnya, dan kemudian ternyata Rasulullah kembali mengucapkan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau sholat, sungguh engkau belum sholat, kata Rasulullah. Sampai kejadian ini terjadi sebanyak 3 kali. Kita mengetahui hadis ini. Dan kemudian ketika pemuda tadi sudah 3 kali mengulangi sholatnya dan kemudian ia mendapati bahwa ternyata sholatnya tidak dianggap benar oleh Rasulullah, maka barulah ia mengatakan, maka ajarkanlah aku, ini yang bisa aku lakukan, dan ajarkanlah aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa di antara cara sholat yang sempurna itu adalah ketika kalian berdiri, maka bertakbirlah dan bacalah bacaan sebagian dari bacaan sholat, Al-Fatihah, dan kemudian sebagian dari bacaan Al-Quran, ayat pendek, dan kemudian kalian rukuklah hingga kalian merasa tenang dalam rukuk kalian atau tumakninah. Maka akhirnya ketika pelajaran ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut, bagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa tumakninah, setelah ruku itu tumakninah, kemudian ketika bangkit dari ruku itu tumakninah, kemudian ketika hendak sujud juga lakukan tumakninah, ketika bangkit dari sujud hendak duduk di antara 2 sujud lakukan dengan tumakninah, kemudian sebelum sujud lagi lakukan dengan tumakninah, kata Rasulullah SAW. Dan akhirnya para ulama menyimpulkan dari hadis dan pengajaran dari Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut, yang menjadi kesalahan sebenarnya dari sholat pemuda tersebut hingga sholatnya itu tidak dianggap sah oleh Rasulullah, dan Rasulullah menyarankan untuk mengulangi sholatnya adalah karena si pemuda tadi sholat tapi tidak dengan tumakninah. Maka akhirnya di situ kita pahami apakah sholat kita sejauh ini sudah melahirkan tumakninah, sudah menghadirkan tumakninah. Saudara-saudaraku sekalian, pemirsa setia channel HRKU, karena pemuda
yang bahkan hidup bersama Rasulullah, yang sholatnya bisa dikoreksi langsung oleh Rasulullah, ternyata masih dianggap kurang tepat sholatnya. Dan beliau ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup jauh setelah Rasulullah? Apakah kita sudah merasa sholat kita itu baik-baik saja? Apakah kita sudah merasa sholat kita itu adalah sholat yang akan diterima? Dan kita perhatikanlah bahwa sebuah riwayat yang dinukil oleh Ustadz Muhammad Nur Khalis dalam buku yang beliau tulis itu bahwa menggambarkan bahwa para salafus soleh terdahulu itu jika mereka melakukan sholat, mereka itu sholat seperti tiang yang sedang berdiri kokoh, bukan seperti seorang manusia yang ada gerak-gerik sana sininya, mungkin tidak bisa tenang, gelisah, tidak. Tapi para salafus soleh itu seolah-olah seperti tiang yang berdiri kokoh. Nah, bahkan jika ada burung yang hinggap, digambarkan salafus soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu ketika sholat, bahkan ada burung yang bisa hinggap di kepala mereka, dan burung-burung itu mengira bahwa mereka sedang berdiri di atas benda mati atau di atas sebuah tiang yang bahkan tidak bergerak sama sekali, saking tenangnya sholat yang dilakukan oleh salafus soleh. Dan bahkan dengan kualitas sholat yang demikian yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu tersebut, tapi ternyata setelah mereka menyelesaikan sholat mereka sama sekali tidak mengira apakah sholat mereka ini terima atau tidak. Justru mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sholat yang baru saja mereka lakukan itu adalah sholat yang diterima. Begitu mereka memperhatikan dan benar-benar memperhatikan sholat mereka. Karena apa yang membedakan sholatnya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Mereka ketika belum sampai di masjid untuk sholat, masih di rumah mereka, namun hati mereka itu sudah berada di masjid. Sedangkan kita adalah orang yang sudah datang ke masjid, sholat di masjid, namun pikiran kita masih saja berada di rumah ataupun di luar masjid. Kita masih saja memikirkan dunia dan isinya. Maka inilah yang nantinya akhirnya tentunya melahirkan ketidakkhusyuan dalam sholat kita, melahirkan akhirnya menjadikan sholat kita itu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sholat kita menjadi sulit untuk merubah hidup kita. Sebagaimana kita sampaikan bahwa sholat itu hendaknya menjadikan kita tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar jika sholat kita benar. Namun ketika sholat mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya tentunya adalah ketika kita sholat dengan tidak benar, maka wajar saja jika kehidupan kita masih sulit kita mengontrol diri kita untuk tercegah dari perbuatan yang keji dan juga mungkar. Dan Rasulullah terkait dengan ketenangan dalam sholat ini mengingatkan dalam sebuah hadis, la yanzurullaha ila sholati rajulin la yuqimu sulbahu bainar ruku'i wa sujudi. Allah itu tidak akan pernah sama sekali melihat kepada seorang pemuda, Allah tak akan pernah melihat kepada seseorang yang sholat, kemudian ia sholat tapi ia tidak menyempurnakan punggung atau tulangnya itu ketika ia melakukan rukuk dan sujud. Sederhananya, Allah tak akan melihat kepada seseorang yang sholat namun ia tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholatnya, baik itu rukuknya maupun sujudnya. Ia sholat dengan tergesa-gesa, maka sholat orang yang tergesa-gesa dan tidak memerhatikan aturan-aturan sholat, maka ini bukanlah sholat yang akan bahkan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah izinkan juga kita nantinya dapat dengan ilmu yang telah kita ketahui ini bertambah kualitas ibadah kita, bertambah kualitas sholat kita, bertambah kualitas kekhusyuan kita dalam sholat dan kesempurnaan sholat kita, dan akhirnya mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi orang yang diterima sholatnya dan Allah benarkan kita dalam setiap kehidupan kita dengan benarnya sholat yang kita lakukan. Maka itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa setia channel HRKU. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.